Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Tuhan bagi kita semuanya. Renungan kita hari ini Jumat 17 September 2021 dengan judul Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Ayatnya tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Hati Juru Selamat begitu bersedia, sungguh ingin menyambut kita sebagai anggota keluarga Allah, sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan dalam mendekati Tuhan, Dia menempatkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Dengan memanggil Allah Bapa kita, maka kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara kita. Kita semua adalah bagian dari jaringan besar umat manusia, semua anggota dari satu keluarga. Dalam permohonan, kita harus menyertakan sesama kita dan juga diri kita sendiri. Tidak ada doa yang benar yang mencari berkat untuk dirinya sendiri. Kita terikat kepada Tuhan dengan ikatan yang terkuat. Dan perwujudan kasih Bapa kita mestinya menimbulkan kasih sayang yang paling dalam dan rasa syukur yang paling tulus. Hukum-hukum Allah memiliki dasar kekal yang tak tergoyahkan dan begitu tertata sehingga akan meningkatkan kebahagiaan orang-orang yang memeliharanya. Dalam pelajaran iman yang Kristus ajarkan di atas bukit, terungkap prinsip-prinsip agama yang benar. Agama membawa manusia ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi tidak secara eksklusif, karena asas-asas surga harus dihidupkan agar dapat membantu dan memberkati umat manusia. Seorang anak Allah yang sejati akan mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia akan menaruh minat untuk kepentingan sesama manusia. Agama yang benar adalah hasil kasih karunia yang bekerja dalam hati, yang menyebabkan kehidupan dijalankan dalam perbuatan baik seperti air mancur yang dialiri dari sungai kehidupan. Agama tidak hanya terdiri dari meditasi dan doa. Cahaya orang Kristen terlihat dalam perbuatan baik dan karenanya dikenali oleh orang lain. Agama tidak dipisahkan dari kehidupan bisnis. Agama harus meliputi dan menyucikan semua urusan dan usaha. Jika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan surga, roh yang tinggal di surga akan memengaruhi semua kata dan tindakannya. Dia akan memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya dan akan menuntun orang lain untuk menghormati Dia. Saudaraku yang kekasih, firman-Nya kembali membukakan mata rohani kita bahwa kita tergolong di dalam satu lingkaran keluarga besar Allah, yaitu anak-anak Allah. Sehingga kita menyebut Allah adalah Bapa kami, yang berarti kita memiliki saudara-saudara, yaitu umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Inilah sebenarnya pengertian daripada agama itu sendiri, di mana ada keterkaitan di antara semua manusia yang ada di dunia ini. Boleh saja orang lain tidak akan berpandangan yang sama, tetapi inilah yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana harus berbuat di hadapan semua manusia, adalah merupakan menjadi wujud asli daripada umat-umat Tuhan untuk memancarkan terang yang ada padanya, sehingga Tuhan akan dimuliakan atas perbuatan-perbuatan baik yang kita dapat lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memohon kuasa Tuhan untuk dapat menjamah kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk dapat melakukan segenap firman-Mu, dan orang lain akan melihat bahwa Engkaulah yang hidup di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi semua umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan pekabaran ini. Kiranya Tuhan membukakan tingkap langit sehingga mencurahkan berkat
di dalam kehidupan masing-masing umat. Dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa, melalui berkat dan kasih Tuhan, dapat membawa keberuntungan dan keberhasilan. Memberkati anak-anak dan orang-orang muda di dalam tumbuh kembang mereka di setiap rumah tangga, agar kiranya mereka pun hidup dalam memuliakan Tuhan saja. Berkati di dalam pendidikan dan meraih harapan cita-cita mereka, sehingga semua itu menjadi saluran untuk mencapai masa depan yang baik, dan juga ya Tuhan membuat mereka akan ada setia di dalam Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa pada saat ini bagi umat-umat Tuhan yang masih terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memulihkan mereka dengan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu, sehingga membuat mereka akan bersuka cita kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Hamba-Mu memohonkan berkat untuk anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang, serta kuatkan di dalam iman kerohanian untuk tetap setia di dalam menantikan Engkau. Terpujilah Engkau untuk semua berkat-Mu Bapa. Kami yakin ini pun menjadi bahagian umat-umat Tuhan semua di mana saja berada. Mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.